mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah belajar tentang latex, ya. Mungkin sebagian juga masih belum tahu sama sekali gitu kan tentang penggunaan latex. Terutama nanti kita akan menggunakannya di Microsoft Word, ya, karena gunakan aplikasi itu, ya. Jadi kita akan terapkan di sana. Nah, tapi sebelum itu, Bapak Ibu, ini saya ada polling sebentar supaya saya dapat gambaran mengenai eh, pemahaman Bapak Ibu tentang ini ya, tentang eh, latex gitu. Oh, oke, ini sudah direcord ya. Oke. Faiza bisa jadikan saya host ya, Mbak? Bisa, Kak. Sebentar. Oke. Oke, sudah, Kak. Oke ya, sudah ya. Nah, di sini ada dua soal Bapak Ibu, pollingnya. Bapak Ibu jawabnya sesuai dengan apa adanya aja ya Bapak Ibu ya, tidak perlu di markup atau di markdown ya. Oke, saya launch ya Bapak Ibu. Ada dua soal saja. Sudah muncul ya Bapak Ibu di layar? Oke. Nah, pertanyaan pertama adalah seberapa sering Bapak Ibu menggunakan fitur equation pada Microsoft Word ya. Kemungkinan besar kalau misalnya guru MTK sih pakai fitur ini ya, gitu ya, untuk ngetikkan rumus dan sebagainya. Pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu pernah menggunakan gitu ya, seberapa sering sih menggunakan fitur Unicode atau LaTeX di equation itu? Oke. Oke ya, kita tunggu 30 detik lagi ya Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan ini ya, nama dan asal daerahnya di kolom chat gitu ya. Supaya kita bisa saling kenalan juga Bapak Ibu. Oke, ada Bu Leni ya, Bu Leni dari Padang ya. Pak Rudi dari Jakarta, Pak Skoro dari Sukabumi. Ya ini macam-macam ya daerahnya satu Indonesia nih ya. Ada dari Bu Santi dari Medan juga ada. Oke. Bu Sri ya dari Pematang Siantar. Wah, macam-macam. Ada yang dari Nusa Tenggara juga ya. Oke. Ada dari Sumatera juga, Sumatera Barat. Ada dari Aceh Barat, Nusa Ada dari Tenggara Timur. Makassar juga, Kak. Iya, dari Jepara. Oke, Dari pollingnya Sulawesi saya Selatan hentikan ya. juga ada. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di layar itu adalah hasil polling kita ya dari dua soal itu. Oke, di nomor satu ya, seberapa sering Bapak Ibu menggunakan fitur equation pada Microsoft Word ya? Sebanyak 76% menjawab sering ya. Oke, berarti dominan. Dan 1% masih belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Kemudian pertanyaan kedua, seberapa sering Bapak Ibu menggunakan fitur Unicode atau LaTeX? Ini yang akan kita pelajari nanti, Bapak Ibu. Ya, jadi wajar kalau Bapak Ibu bilang mungkin tidak pernah atau belum tahu, itu wajar sekali. Makanya Bapak Ibu mengikuti lokakarya ini gitu, supaya dari yang belum tahu menjadi tahu. Oke. Nah, sekarang saya akan screen ya Bapak Ibu ya, sekaligus memperkenalkan diri karena saya belum memperkenalkan diri ya. Saya screen aja ya Bapak Ibu, biar bukan share PowerPoint-nya.
Apakah sudah nampak Bapak Ibu layarnya? Layar PowerPoint-nya di sini. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Sudah, Pak. Ini masih boleh lah. Oke ya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sukardi ya. Saya merupakan pengembang Narablog di mapcyber1997.com ya. 1997 adalah tahun kelahiran saya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa tebak umur saya berapa ya. Sekarang udah 2022, berarti udah 25 tahun. Ini website ini saya kembangkan ya, ini blog pribadi sih sebenarnya. Semenjak tahun 2017. Itu pada saat saya masih kuliah S1 semester 5. Ya. Nah, sebelumnya juga saya udah bikin blog sih, blogspot ya gitu ya. Yang gratisan gitu ya. Kalau Mapcyber ini kan dia berbayar Bapak. Nah, kalau sebelumnya saya itu bikin aja iseng aja gitu kan. Bikin website gitu ya, blog pribadi gitu kan yang gratisan pakai blogspot gitu. Untuk ya ini sharing ilmu tentang matematika gitu kan. Nah, topiknya matematika gitu kan, sesuai dengan bidang keilmuan saya gitu. Nah, sekarang saya juga udah jadi guru gitu ya Bapak Ibu. Saya asalnya dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan sekarang lagi cuti karena mengambil studi S2 di ITB, prodi pengajaran matematika. Ya. Nah, ini secara singkat tentang saya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita mulai Bapak Ibu ya ke materinya. Nah, kita ada 3 pertemuan ya Bapak Ibu. Ini pertemuan pertama ya. Jadi mungkin saya akan jelaskan dasar-dasarnya, nanti kita kembangkan lagi itu ya. Sampai ujung-ujungnya nanti saya akan perkenalkan tentang bagaimana sih gambaran pembuatan blok matematika itu seperti apa gitu kalau pakai latex. Kemudian kita akan mempelajari tentang Beamer Bapak Ibu ya. Beamer ini adalah salah satu ya ya bisa dibilang aplikasi juga bisa ya. Itu fitur sih sebenarnya. Yang mirip PowerPoint gitu. Kreasikan latex ya. Nah, itu Beamer namanya. Beamer. Nanti Bapak Ibu mungkin kalau misalnya kepo juga bisa search di Google ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai di slide yang kedua ya Bapak Ibu. Di sini oke. Nah, mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu ya, kita juga tahu dari polling tadi, kita tahu bahwa ketika kita ingin memasukkan rumus matematika atau ekspresi matematika, kita menggunakan fitur equation yang ada pada menu insert. Ya, di Microsoft Word juga, Microsoft PowerPoint juga demikian ya. Nah, hal yang sering dilupakan oleh Bapak Ibu adalah gini ya Bapak Ibu, saya ini langsung praktikan aja. Jadi Bapak Ibu sambil mencoba ya di Microsoft Word-nya ini. Ini udah nampak belum Bapak Ibu Microsoft Word-nya? Sudah, Pak. Belum, Pak. Sudah ya? Oke, sudah nampak ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita ingin sudah ya, oke. Nah, biasanya kalau misalnya kita ingin memasukkan formula matematika, kita pakai insert ya. Kita pilih menu insert, kemudian kita pilih equation Bapak Ibu ya, seperti ini kan ya. Berdua kita ketikkan, ya misalnya kita mau pecahan nih, 3/2 misalnya. Kita pilih fraction, masukin 3 atasnya, bawahnya 2 kan, 3/2. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, benar ya. Nah, Bapak Ibu supaya lebih cepat gitu ya. Bapak Ibu juga bisa menekan kemudian sama letakkan probation itu kan gitu. Artinya Bapak Ibu tekan aja Alt di keyboard lalu sama dengan langsung ke equation. Jadi Bapak Ibu tidak perlu insert equation karena itu bakal lama. Langsung aja Alt equation. Alt sama dengan ya Bapak Ibu bisa sambil coba ya. Alt lalu sama dengan dia akan langsung muncul. Ini saya nggak nekan insert loh Bapak Ibu ya. Nah, kalau nekan insert kan insert lalu equation kan. Ini cukup lama. Ya. Shortcut yang bisa kita pakai adalah Alt sama dengan. Oke ya, Bapak Ibu ya sampai sini ya. Nah, kita udah bisa ya. Ini pakai equation di sini. Nah, jadi ini Alt sama dengan. Kemudian kita ke slide berikutnya. Ini udah nampak ya Bapak Ibu PowerPoint-nya. Nah, di menu equation kita bisa melihat berbagai macam ya pilihan ekspresi matematika yang bisa kita gunakan, bisa kita pilih gitu kan sesuai dengan keinginan kita.
banyak sekali, ada akar, ada ini ya, sigma, integral, ya pangkat, simbol-simbol matematika seperti alfa, beta, tak hingga, sama dengan, plus minus dan sebagainya. Itu banyak banget. Kemudian di salah satu ini juga sama ya, fitur yang mungkin Bapak Ibu tidak pernah gunakan ya, adalah Unicode dan LaTeX ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini di pilihan equation harusnya ada ya Bapak Ibu ya. Di bagian conversions itu ya, ada Unicode ya. Kita akan membandingkan apa sih bedanya ya. Nah, bisa sambil dicek ya Bapak Ibu ya, apakah di aplikasi Word Bapak Ibu ada Unicode dan LaTeX. Kasih nama dia tidak baca, tidak ngerti. Oke. Nggak ada loh, Mas. Lanjut ya. Nah, sekarang kita ke slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, Unicode dan LaTeX ya. Apa sih bedanya gitu ya? Ini saya share aja. Nah, Unicode itu adalah ya, atau biasa disebut sebagai the Unicode standar ya Bapak Ibu ya. Biasa orang sebutnya ya secara singkat Unicode aja. Itu adalah suatu standar teknologi informasi yang dipakai untuk merepresentasikan teks dalam bentuk pengkodean. Ya, jadi mirip-mirip seperti bahasa pemrograman yang konsisten dan berlaku umum. Ya. Bapak Ibu ketik apa ya, dengan kode tertentu dia muncul simbol tertentu gitu. Nah, itu namanya Unicode ya. Dan Unicode ini sangat efektif kalau misalnya kita ingin mengetikkan formula matematika di Microsoft Word karena sangat cepat Bapak Ibu ya. Cuma kelemahannya itu harus dihafalin. Dan itu butuh proses juga, nggak bisa ini ya sehari 2 hari belajarnya. Nah, kemudian LaTeX itu apa? Kan kita ini belajar ini ya LaTeX ya Bapak Ibu ya. Tapi kita juga gunakan Unicode. Nah, LaTeX itu adalah paket makro atau program yang digunakan sebagai pendekatan berbasis bahasa. Bukunya Pak Sulaiman, beliau ini merupakan ahli LaTeX di Indonesia juga Bapak ya. Dari bukunya yang berjudul LaTeX Praktis Menulis dengan LaTeX ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa kata kuncinya adalah program dan berbasis dokumen, pengetikan dokumen ya, typesetting dokumen. Nah, kita mengenal lebih jauh bagaimana LaTeX itu apa sih gitu ya, dari sejarahnya dulu. Nah, LaTeX itu dapat dipandang sebagai suatu sistem penyiapan dokumen untuk peranti lunak atau software teks ya. Nah, LaTeX ya. Jadi teks itu sendiri adalah salah satu program komputer yang dipakai untuk typesetting dokumen dan menampilkan ekspresi matematika mirip-mirip seperti word processor seperti ini ya, Microsoft Word gitu kan. Kemudian kalau misalkan di Linux mungkin ada aplikasi serupa seperti Microsoft Word. Nah, LaTeX ini dibuat, dirilis pada tahun 1984 oleh Leslie Belanford. Ya, beliau merupakan ilmuwan komputer dan matematikawan dari Amerika. Ya, jadi ini LaTeX ini udah tercipta 37 tahun yang lalu. Tapi sepengetahuan saya, ya banyak sekali guru matematika yang belum memanfaatkan LaTeX itu dalam pengajaran matematika gitu di kelas gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sekarang tentang pro dan kontra penggunaan LaTeX ya Bapak Ibu. Ini saya ngambil dari bukunya Dongen tahun 2012 yang berjudul LaTeX and Friends. Ini juga bisa dijadikan sebagai referensi bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami LaTeX lebih jauh lagi gitu. Karena ini sangat lengkap Bapak Ibu bukunya. Ya, LaTeX and Friends. Nah, yang pertama tentang kontranya dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah memahami bagaimana LaTeX bekerja itu nggak mudah. Saya juga merasakan Bapak Ibu. Saya belajar LaTeX itu sejak 2016. Ya, itu dari aplikasi Brandly. Ya, karena saya dulu aktif di Brandly menjawab soal sebagainya di situ gitu kan. Tapi ternyata di Brandly juga ada fitur LaTeX itu. Saya belajar di situ gitu. Ya, ketika saya membuat blog yang gratisan Blogspot itu tidak bisa, pada saat pertama kali saya nggak tahu tuh gimana caranya memasukkan formula matematika gitu, karena di sana tuh nggak ada fitur equation seperti Microsoft Word ya, nggak ada. Saya bingung gitu gimana sih ya cara masukin ini ya rumus formula. Awalnya saya menggunakan gambar, jadi saya ketikkan di Word kemudian di PowerPoint gitu ya, saya screenshot saya masukin sebagai gambar gitu ya. Tapi kalau seperti itu tuh rasanya tidak efektif ya Bapak Ibu ya. Nah, mending kalau misalkan itu ya
rumus matematika atau ekspresi matematikanya itu banyak gitu kan sekaligus. Bagaimana kalau dia cuma sepenggal gitu kan? Kan masa kita screenshot, masukin gambar kan jadi melelahkan gitu. Ya. Saya juga merasakan karena memang mempelajari latex itu tidak cukup sehari 2 hari selesai gitu ya. Butuh proses. Yang kedua adalah latex itu bukanlah pengolah kata yang bersifat apa yang Anda lihat itulah yang akan Anda dapatkan. Ya, mirip-mirip seperti bahasa pemrograman Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mencoba belajar bahasa pemrograman gitu ya. Kita ketik apa dia keluar apa kan. Beda gitu tampilannya. Beda kalau di Word kan enak ya. Kita ketik enak muncul kata enak ya. Kita ketik matematika muncul langsung kata matematika gitu ya. Kita mau simbol apa langsung keluar apa simbol apa. Kita tinggal pilih aja kan. Tapi kalau di latex tidak seperti itu. Dia pakai kode-kode mirip seperti Unicode itu. Ya. Yang berikutnya latex itu dalam urusan penggunaan jenis font atau jenis tulisan Bapak Ibu ya. Kalau di Word, di PowerPoint kan enak ya. Kita bisa pilih banyak sekali jenis font yang ingin kita pakai ya sesuai dengan konteksnya gitu kan. Banyak sekali pilihan fontnya. Tapi kalau latex itu nggak sebanyak ini Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint gitu. Nah, yang keempat, terlalu banyak pilihan paket atau package dalam latex ya. Kemarin Pak Surya ada nanya ya, di sini mungkin ada Pak Surya juga ya. Apakah kita akan belajar tentang TIKZ ya, TIKZ. TIKZ itu adalah salah satu paket dalam latex yang dipakai untuk menggambar grafik Bapak Ibu, menggambar ya. Kita bisa pakai latex untuk menggambar juga. Jadi tidak hanya untuk memasukkan rumus matematika dan sebagainya, tapi juga bisa digunakan untuk menggambar grafik gitu ya. Menggambar persegi panjang, tabung dan sebagainya itu bisa menggunakan latex ya. Nah, itu salah satu paketnya gitu. Sedangkan di latex ini banyak sekali paketnya dan kita diminta untuk memilih paket mana sih yang ingin kita pakai gitu. Ya, ibarat seperti kita ingin jalan-jalan gitu ya. Peralatan apa aja yang mau kita bawa. Nah, itulah analoginya seperti itu, Bapak. Ya. Nah, kemudian pro-nya ya sekarang Bapak Ibu ya. Tadi pro-nya. Kelebihannya apa sih dalam menggunakan yang terbarukan, praktis, stabil, gratis ya, Bapak nggak usah bayar ini. Dan berlaku pada berbagai platform ya. Dan ini juga seringkali kalau misalnya Bapak Ibu update jurnal gitu ya, jurnal yang berbasis MIPA itu beberapa jurnal mewajibkan penggunaan latex dalam penulisan rumus matematika gitu. Ya. Jadi banyak karya tulis ilmiah yang mewajibkan penggunaan latex itu, apalagi untuk tingkat tinggi gitu ya. Nah, karena kelebihannya ini ya stabil gitu kan, konsisten dia berlaku umum gitu. Kemudian latex itu juga sebenarnya sangat mudah untuk dikonfigurasi, diatur gitu Bapak Ibu. Meskipun pada awalnya sulit ya, karena kita mungkin belum tahu bagaimana caranya kan konfigurasi ini bekerja gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah lebih mendalami latex, itu latex ini menjadi lebih fleksibel karena konfigurasinya lebih mudah gitu. Kemudian yang terakhir adalah fitur latex itu sangatlah banyak Bapak Ibu dan menguntungkan pada akhirnya. Memang pada saat pertama kali kita mencoba kita mungkin terbatas ya, penggunanya terbatas ya, dan kita mungkin masih kaku gitu. Itu wajar banget ya Bapak Ibu ya, karena kita baru belajar kan ya. Jadi nggak apa-apa ya, semakin hari Bapak Ibu semakin mencoba latex harusnya semakin semakin cepat gitu dalam pengertian formula matematika di Microsoft Word terutama ya. Jadi mungkin semenit udah selesai bisa ngetik satu soal misalkan. Awalnya 3 menit gitu ya. Sekali belajar latex atau Unicode langsung semenit selesai atau mungkin kurang dari itu. Ya, harapannya seperti itu, Bapak. Nah, nanti fitur latex akan kita kembangkan kalau di Microsoft Word itu terbatas Bapak Ibu fiturnya. Fitur latexnya dibatasi gitu. Tapi nanti kita bisa mencoba penggunaannya di Navstack extensi itu nanti. Ya, itu lebih lengkap. Kita bisa menggambar tabel, kita bisa membuat grafik ya. Kita bisa membuat ekspresi matematika yang rumit gitu. Ya. Dan yang tidak bisa dilakukan oleh Microsoft Word gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke slide berikutnya. Nah, di sini Bapak. Ya, kita udah mulai masuki tentang Unicode dan latex. Di sini ada berbagai simbol matematika dasar yang mungkin Bapak Ibu sering temui di kelas ya Bapak Ibu. Kayak kali, bagi, plus minus, sigma, beta, alfa, pi ya. Kemudian terdapat kuantor kuantor universal juga ada, himpunan, gabungan
ya, irisan gitu ya, kurang dari sama ya, tidak ada. Nah, di sampingnya itu ada kodenya, alfa, beta ya, diawali dengan backslash ya, backslash. Backslash kodenya apa? Masukin nanti kalau misalkan benar penulisannya dia akan muncul simbol yang diinginkan. Ya. Yang mungkin perlu Bapak Ibu tahu adalah ya, kode-kode ini selalu diawali oleh backslash ya. Nah, nanti bagaimana cara bekerjanya kita akan terapkan di Microsoft Word ya. Nah, kemudian selain ini juga ada nih. Ini saya kumpulkan ya berbagai simbol matematika ya, dan kodenya juga nih. Semuanya udah ada. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kelemahan kita mungkin yang berat itu adalah menghafalnya Bapak Ibu ya. Karena ini kan banyak. Saya juga mungkin nggak hafal semua ya. Saya hafal yang beberapa simbol yang sering dipakai gitu. Ya, kan ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu nggak sama ini. Saya kembali ke Microsoft Word ya Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu juga bisa ini ya, membuka aplikasinya di laptop masing-masing biar kita langsung mencoba ya. Jadi pertama Bapak Ibu pilih insert equation ya, atau bisa juga tadi ya, shortcutnya adalah alt sama dengan. Nanti dia akan langsung muncul ya. Dia akan langsung muncul equationnya. Alt sama dengan ya. Oke, seperti ini. Apakah sudah ini sudah sampai di sini Bapak Ibu? Bisa ini enggak di chat gitu? Sudah siap gitu misalnya. Sudah ya? Oke, sudah. Bu. Oke. Nah, ini udah. Oke, sudah ya. Nah, sampai sini. Biasanya kalau kita ngetikkan akar kan kita ngetik ininya ya Bapak ya, pilih. Nah, kemudian Bapak Ibu misalkan kita mau ngetiknya adalah atau square root, akar kuadrat. Oke, Bapak Ibu saya lanjutkan ya. Sorry, tadi terkeluar karena jaringan. Ini bisa dengar nggak? Square root ya. Kemudian ketika di spasi ya, dia akan muncul simbol akar ya, seperti ini. Ini saya zoom ini ya, saya zoom aja ini biar nampak. Nah, ketika misalnya akar 3 misalnya kayak gitu. Oke, nggak apa pakai Unicode aja. Unicode harusnya ada di Microsoft 2013 ya. Microsoft Word 2013 harusnya ada Unicode ya. Bahkan Unicode nggak usah dipilih, Bapak Ibu tinggal ketik aja, yang penting ada backslash, dia akan muncul kok harusnya ya. Simbol tak hingga misalkan, Bapak Ibu ketikkan backslash lalu INFTY, infinity, INFTY. Ketika di spasi dia akan muncul simbol tak hingga. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah lagi cari di ini kan, di sini kan, di mana nih simbol tak hingga di sini nih kan, ada nggak gitu ya. Nah itu yang bikin lama ya Bapak Ibu ya. Oh ada di sini kan, baru ketemu nih kan. Nah kode-kodenya sebenarnya ada di Microsoft Word sendiri. Pada saat kursor Bapak Ibu ini berada di atasnya simbol itu, dia akan muncul kode Unicode-nya kan, tuh ada semua itu. Kalau tidak sama dengan apa tuh kan, ada kan, backslash NEQ atau backslash NE ya.
Kalau kali bagaimana gitu? Karena saya biasa melihat ada Ibu itu dengan simbol X gitu, ya. Ini dalam penulisan ini kurang rapi Bapak Ibu, ya. Kali itu kan memang ada simbol khususnya ya, bukan menggunakan huruf X itu. Bapak Ibu ketikkan aja backslash lalu times kali, ya, spasi. Nanti dia akan menjadi 3 kali 4 sama dengan 12. Oke, ini suara saya jelas nggak Bapak Ibu? Jelas ya? Oke, jelas. Saya mungkin matikan videonya aja Bapak Ibu ya, karena takutnya jaringan juga gitu ya. Ya, di spasi Bapak Ibu ya, bukan di enter, di spasi, benar, di spasi. Oke, contoh lagi, misalnya kita ingin mengetikkan 9 dibagi 3 gitu kan. Biasa kan orang pakai bagi ya titik 2 gitu kan. Tapi kalau misalkan secara umum kan kita menggunakan simbol seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, bagi ini kayak gini. Jadi ada garis datarnya gitu. 9 bagi 3. Kodenya adalah backslash lalu div, divide ya. 3 sama dengan, ini spasi dulu, lalu 3 sama dengan 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan eksplorasi berbagai simbol-simbol ini nanti di slide PowerPoint ada ya. Ini saya hanya kenalkan dasar-dasarnya dulu. Akar, apa, integral, pangkat dan sebagainya itu ada nanti. Ya. Nah, apalagi misalkan himpunan A gabung B misalnya, ya. Gabungan itu kodenya adalah backslash CUP, ya. Gelas ya, cup ya, gelas. Nah, lalu spasi, Bapak Ibu, spasi, dia akan menjadi simbol gabungan. B misalnya, sama dengan C. Irisan apa? Irisan itu A, kemudian backslash cap, CAP. Spasi, B sama dengan C. Dicoba ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita udah bisa nih kan mengetikkan simbol gabungan irisan tanpa harus mencari di sini nih. Ya, di sini ada nih, di sini udah nampak nih kan. Tuh ada kodenya kan. Backslash cup, sigma, ya. Sigma besar. Kalau sigma besar bisa nggak sini? Oh bisa ya. Sigma rho besar, pi misalnya, yang sering dipakai kan pi ya, dan sebagainya ya. Jadi kita tinggal ketikkan backslash lalu apa kodenya. Seperti itu. Oke, jadi saya lanjut ke ini ya Bapak Ibu, ke PowerPoint-nya. Nah, ini udah nampak belum Bapak Ibu PowerPoint-nya? Sudah ya? Oke. Nah, ini tadi udah jelas. Nah, kalau latex, kalau misalnya Bapak Ibu ada latex di Microsoft Word-nya ya, cara bekerjanya itu adalah ya, tapi latex. Kemudian bukan di spasi. Kalau tadi kan kita spasi langsung dia berubah kan, simbol matematikanya muncul gitu. Ctrl ya, kontrol ditambah sama dengan ya, kontrol dan sama dengan, nanti dia akan berubah. Atau bisa juga menekan tombol panah. Panah kan dia muncul panah nih, seperti gambar di PowerPoint-nya Bapak Ibu. Pilih yang profesional. Nanti dia akan muncullah simbol yang kita inginkan ya, sesuai perintah kode yang kita masukin itu gitu. Ya, kalau di sini contohnya menggunakan ini ya, kita mau memunculkan kuantum universal ya, yang A terbalik itu. Kodenya adalah for all ya, backslash for all. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Unicode ya sama ya, backslash for all, nanti spasi aja langsung dia muncul ya. Di PowerPoint juga demikian Bapak Ibu. Nih, misalnya saya ini coba ya nih ya, pakai Unicode di PowerPoint ya, for all gitu. Spasi.
dia akan muncul kan. Terdapat misalnya exist seperti ini kodenya, spasi, dia akan muncul ya. Oke. Nah, jadi perbedaan penggunaan LaTeX dan Unicode-nya di situ ya Bapak Ibu ya. Kalau Unicode tinggal di spasi, kalau LaTeX kita harus tekan pilih yang profesional atau juga bisa pakai ini dalam pintas shortcut. Control plus sama dengan ya. Oke, misalnya saya perhatikan di Microsoft Word ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya ingin mengetikkan ini misalnya pakai LaTeX ya, pakai LaTeX. Ini kan ada LaTeX. Misalnya Sigma misalnya, ya Sigma dengan batas atasnya batas bawahnya 0 sampai tak hingga dari AN. Kita coba ya Bapak Ibu, ini muncul gak nih? Ya, nanti kita coba juga menggunakan Math Stack Exchange bagi Bapak Ibu yang fitur LaTeX-nya tidak ada di Word-nya itu. Nah, jadi kan ini muncul begini, ini karena saya tekan kontrol sama dengan tadi ya. Bisa juga kita pilih yang profesional ini, dia akan begini ya. Contoh lagi, misalnya Bapak Ibu ingin mengetikkan matriks nih misalnya ya, kalau pakai LaTeX ini bisa ya. Kodenya seperti ini, nanti akan dijelaskan lebih rinci di berikutnya. Ini saya hanya kasih contoh aja Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu dapat gambaran di awal. Misalnya ini matriks 3x3 ya. Nah, ini begini kodenya. Ini menggunakan LaTeX, ketika kita tekan kontrol sama dengan, dia akan berubah menjadi ini ya. Nah, gini ya Bapak Ibu ya. Ketika saya ngetikkan sampai sini dan saya kontrol sama dengan, dia error. Dia munculnya seperti ini. Kenapa? Karena ada salah ngetikan. Ini saya lupa memberikan kurung kurawal di akhir kan. Matrix tidak ditutup dengan kurung kurawal. Jadinya error. Ya, tutup kurung kurawal dulu, lalu tekan kontrol sama dengan. Nanti dia akan berubah menjadi matriks ukuran 3x3 ya. Dengan cara yang serupa kita juga bisa membuat matriks yang ukurannya lebih besar, 4x4, 4x3 ya, 10x10 pun bisa gitu. Padahal di fitur di sini di equation-nya matriks itu terbatas di 3x3 aja kan nih. Nah, kita nggak bisa nih bikin 4x4 ini kayak gimana nih kan. Nah, mungkin ada kombinasi tertentu yang bisa gitu kan, tapi itu bakal lama ya. Nah, sekarang kita menggunakan ini ya Bapak Ibu, menggunakan Math Stack Exchange ya. Bapak Ibu udah bikin akunnya nih ya. Linknya ini ya Bapak Ibu. Ini saya share aja di kolom chat ya. Yang sudah membuat akunnya bisa ke ini ya, ke linknya. Ini seolah-olah kita mau bertanya soal gitu di forum ini. Ini forum matematika internasional Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya soal yang ini, yang rumit, itu bisa di sini. Gitu. Oke, sudah Bapak Ibu bikin akunnya. Kemudian Bapak Ibu bisa tekan link yang ada di saya share di kolom chat ya. Kalau sudah bilang ya Bapak Ibu, diketikkan di chat aja kalau sudah siap. Oke, Bu Leni sudah ya. Oke, Bu Ilma juga sudah. Siap ya? Oke, siap. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu. Ini soal kita mau bertanya, tapi nanti jangan submit ya Bapak Ibu. Dengan di submit, kita hanya mencoba penggunaan LaTeX di sini. Kita berlaku untuk semuanya ini. Karena ini kan web ya, jadi bisa diakses gitu. Oke ya Bapak Ibu ya, kita mulai ya. Nah, di sini ini soal yang ini nih, salah satu soal yang saya masukin di blog Bapak Ibu ya. Nih, saya ketikkan begini, nanti previewnya muncul di bawah. Ya. Nih, buktikan teorema binomial berikut. Ketika saya ketikkan ini di sini, ini kan, dia tetap kan, buktikan teorema binomial berikut di bawahnya kan. Tapi, nah ini,
Ketika udah muncul tanda dolar begini, ini artinya kita mengaktifkan fitur latexnya, Bapak Ibu. Ini sampai sini kan. Dolar dibuka ini dimasukin 2 kali, tutupnya 2 kali. Seperti ini, ya. Jadi ketika kita ingin mengaktifkan latex di sini, kita menggunakan tanda dolar. Bisa $2, bisa $1. Apa bedanya? Nanti kita akan pelajari sama-sama. Oke, kita hapus ya, Bapak Ibu. Misalkan saya ingin membuat simbol tak hingga, ya. Saya ketikkan dolar, lalu saya pakai perintah backslash, lalu INFTY, infinity. Lalu jangan lupa tutup dolar. Jadi buka dolar selalu diakhiri dengan tutup dolar. Nah, nih kan Bapak Ibu bisa lihat kan di bawah udah muncul nih kan tak hingga nih kan. Nih. Nah, misalnya kita ingin membuat persamaan tak hingga tambah 3 sama dengan tak hingga. Ketika seperti ini, tambah 3. Kalau tambah kan ada di keyboard ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung aja sama dengan juga ada di keyboard. Jadi bisa langsung. Misalnya hasilnya tak hingga ya. INFTY lagi. Nah, dia akan muncul seperti ini. Di bawah ya. Tak hingga tambah tak hingga sama dengan tak hingga tambah 3 sama dengan tak hingga. Oke, kita coba lagi ya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu ingin mengetikkan apa ya? Misalnya gabungan juga bisa dari X sama dengan X pangkat. Oke, apakah Bapak Ibu bisa jalan di sini? Sudah mencoba belum? Bisa gak gitu? Bisa bekerja gak? Bisa ya, oke. Ya, lancar ya, oke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa coba di website ini. Kalau misalkan Bapak Ibu, di Microsoft Word-nya Bapak Ibu tidak ada fitur latex ya. Coba aja di sini nggak apa-apa. Oke. Kalau Unicode tuh harusnya bisa ya Pak Ibu ya. Sepengetahuan saya, Unicode itu selalu bisa di Microsoft Word. Seharusnya di atas 97 bisa ya semuanya. Unicode ya. Unicode yang seperti ini yang tadi tuh. Misalkan silsilah berubah. Ya, cuma Unicode ini terbatas penggunanya hanya di Microsoft Word aja gitu. Ya, dan beberapa fitur itu nggak bisa pakai Unicode. Ya, makanya latex itu jauh lebih berkembang dibandingkan Unicode. Memang ada kemiripan ya, seperti kode Times ini kan juga berlaku di latex juga sama nih. Kalau ketika kita pilih latex ya, kita ketikkan perintah Times seperti ini, kemudian kita tekan Ctrl sama dengan di keyboard, ya, dia akan muncul kali juga sama gitu. Jadi memang ada beberapa persamaan. Ya, ada Unicode dan latex. Oke. Nah, akar kuat kita gunakan perintah tadi ya. Backslash selalu SQRT next tag action. Nanti dia akan muncul seperti ini.
Tambah 7. Tambah 7-nya itu di dalam akarnya. Nah, baru tutup uh, tutup kurung. Setelah ini, ya saya ulangi Bapak Ibu. Misalkan saya ingin mengetikkan akar dari X pangkat 5 spasi, ya gitu ya Bapak Ibu. Dikurang 4X pangkat spasi, ditambah 5X pangkat 2 spasi, tambah 9. Tutup kurung, jangan lupa Bapak Ibu, tutup kurung. Kalau sudah spasi nanti dia akan muncul ekspresi seperti ini. Ya, radikannya dari X pangkat 5 sampai 9. Ada 4 suku. Ini suara saya jelas nggak Bapak Ibu? Sampai sini. Mungkin ada ini ya, ada gangguan jaringan dan sebagainya. Beberapa dari audiens kayaknya ada masalah jaringan juga ya. Ada yang putus-putus, ada yang jelas. Jadi saya juga bingung nih, ini masalah jaringan saya atau dari jaringan Bapak Ibu. Oke. Dicoba ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Nah, sekarang saya kembali menggunakan Mavstack ya di browser. Nah, ini sekarang kita menggunakan latex ya. Misalnya saya ingin mengetikkan akar dari, ini saya hapus dulu. Nah, ini akar dari X kuadrat tambah 3 misalnya. Nah, kita menggunakan, kalau latex kita menggunakan kurung kurawal. Kurung kurawal buka, jadi SQRT dulu, kurung kurawal buka, lalu ketikkan apa? Radikannya ini apa? Misalkan S pangkat 2 tambah 3. Seperti ini. Lalu tutup kurung kurawal, jangan lupa. Baru tutup dolar. Nah, seperti ini. Dia akan muncul ya akar S kuadrat tambah 3. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu cuma mengetikkan satu karakter aja, misalnya akar 9 misalnya ya. Jadi ketikkan aja SQRT sama, tapi langsung aja 9 gitu ya. Tidak perlu tutup, tidak perlu pakai kurung kurawal buka atau kurung kurawal tutup. Lalu dolar. Nanti dia akan menjadi akar 9. Ya, jadi latex itu ngerti gitu. Ini akar 9. Kalau seandainya Bapak Ibu pakai kurung kurawal juga gak masalah sih, hasilnya juga sama kok. Ya. Misalkan 9-nya mau dikurung kurawalkan, hasilnya sama. Ya. Nah, kalau misalkan plus 3-nya mau di luar nih, di luar tanda akar gitu ya. Jadi X kuadratnya di dalam gitu. Berarti SQRT kurung kurawal buka X pangkat 2, X topi 2 gitu ya. Lalu kurung kurawal tutup. Nah, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah mau berhenti radikannya, pakai kurung kurawal tutup. Baru tambah 3. Nah, gini. Gelar. Dia akan berubah kan? Apa bedanya? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di tampilan. Kalau yang atas bedanya plus 3-nya di dalam akar. Kalau yang bawah ini plus 3-nya di luar akar. Ya. Oke. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu tentang penulisan akar. Nanti kita juga ada belajar tentang penulisan pangkat, matriks gitu ya, sebagainya itu nanti ada. Ya, kita pelan-pelan dulu dari akar. Nah, sekarang kita kembali ke PowerPoint ya Bapak Ibu. Sekarang kita pakai akar kubik. Nah, akar kubik kan berarti dia ada angka 3-nya kan Bapak Ibu, di atas notasi akar ada tanda 3, ada angka 3 ya. Nah, kodenya ya itu menggunakan CBRT, cube ya. CB ini kan cube, kubik. RT ini root.
ya. Jadi akar kubik. Sama, aturannya juga sama. Radikannya ditulis dengan pengapitan kurung kurawal juga sama. Cuma kodenya aja tadi berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau akar kuadrat kan SQRT. Kalau akar kubik CBRT. Ya, CBRT. Nah, kalau pakai Word, Bapak Ibu, saya coba pakai Word. Saya ingin mengetikkan akar kubik ya. Misalkan akar kubik dari kalau Unicode coba ya Bapak Ibu, bisa. Oh, bisa juga. Unicode juga bisa ya. Nah, kalau pakai Unicode sama kodenya, CBRT lalu pakai kurung buka ini, kurung biasa, bukan kurung kurawal. Misalkan akar kubik dari X pangkat 2 tambah 9. Tutup kurung biasa, lalu spasi. Nah, kan sama kan? Cuma bedanya ini akar kubik. Kalau pakai latex, ya, kita pilih latexnya dulu. Nah, kita ketik. Kalau di Word, Bapak Ibu, kalau di Word latex tidak usah menggunakan buka dolar dan tutup dolar, nggak usah. Langsung aja gitu. Beda dengan yang ada di Mapstack, itu harus pakai dolar. Nah, misalnya ingin saya mengetikkan akar ini ya, Bapak Ibu, akar kubik dari, nah, pakai kurung kurawal. Kalau menggunakan latex, X pangkat 3 tambah 5 kurang 2X misalnya. Tutup kurung kurawal. Lalu di kontrol sama dengan. Ya, nanti dia akan hasilnya seperti ini. Ya, Bapak Ibu silakan coba aja di Mapstack ya. Bagi yang nggak punya latex di Word, silakan coba aja di Mapstack. Harusnya sama hasilnya. Oke, sampai sini apakah aman Bapak Ibu tentang akar kubik? Oke, aman ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ya, akarnya ini berindeks N. Nah, akar berindeks N ya. Nah, seperti ini. Ini kan akar pangkat 5 dari sekian ya. Ini akar pangkat 3 dari sekian. Nah, kodenya adalah ini Bapak Ibu. SQRT tapi ada kurung sikunya N ya. N nanti diganti dengan angka. Maunya indeksnya berapa ya. Nah, aturannya sama seperti tadi. Kalau pakai latex berarti menggunakan kurung kurawa buka dan tutup. Misalnya kita coba langsung di Word aja ya. Kita ingin membuat akar berpangkat, akar dengan indeks 5 misalnya ya. Jadi tekan backslash, ini pakai latex ya Bapak Ibu. SQRT lalu pakai kurung siku. Indeks 5 berarti 5 tutup kurung siku. Nah, baru tulis radikannya pakai kurung kurawal. Apa misalnya? Radikannya adalah X pangkat 2 tambah 10 misalnya. Tutup kurung kurawal. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah, tekan kontrol sama dengan. Kalau menggunakan Word, dia akan hasilnya seperti ini. Nah, misalnya lagi saya ingin mengetikkan ini. Jadi 10, jadi dalam kurung siku itu ada bilangan 10 di situ. Nah, baru ketikkan radikannya apa nih? Pakai kurung kurawal. X kuadrat X tambah 7. Nah, lalu kontrol sama dengan. Ya, kalau di Mapstack dia akan langsung muncul. Seperti ini. Nah, sekarang coba ya kita ke Mapstack-nya. Tadi CBRT muncul nggak Bapak Ibu? CBRT di sini. Karena ada beberapa kode latex yang nggak muncul di ini di aplikasi tertentu, dia nggak nerima ya. Nah, kalau stack ini nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa menggunakan SQRT tapi pakai kurung siku tadi. Misalkan Bapak Ibu ingin mengetikkan akar kubik, SQRT lalu pakai kurung siku 3 ya, di dalamnya ada angka 3, lalu apa radikannya? Misalkan X pangkat 2, X topi 2, tutup kurung perawal, lalu dolar jangan lupa.
Nah, dia akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jadi pengganti CBRT adalah SQRT lalu kurung siku apa? Gitu. Ya, 3. Kalau CBRT kan akar kubik, berarti 3, indeksnya 3. Ya, misalkan akar kubik dari akar berindeks 11 misalnya. Dari X pangkat 7 tambah 6X pangkat 6 tambah 5X pangkat 5 tutup kurung kurawal. Lalu jangan lupa tutup dolar kalau di math ini. Hasilnya di bawah Bapak Ibu, bisa lihat di bawah. Nah, sekarang kita udah bisa nulis akar ya Bapak Ibu ya. Mau akar indeks apapun bisa di sini ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan equation ya, maksudnya perintah di equation di menunya itu bisa kita menggunakan ini kan, pilih equation lalu pilih radikal kan. Nah, pilih nih mau yang mana nih? Apakah akar biasa, akar kuadrat gitu, atau akar ini duanya ditampilkan, atau akar kubik ya, atau akar dengan indeks n itu ada di pilihan. Oke. Nah, sekarang kita coba berikutnya ke ini ya, submateri berikutnya itu tentang logaritma ya Bapak Ibu. Logaritma, bagaimana cara menuliskan notasi logaritma di Word maupun di Mathstack ya. Nah, penulisan logaritma di Indonesia itu agak berbeda dengan penulisan logaritma di internasional Bapak Ibu ya. Kalau di kita di Indonesia basis logaritma ditulis di kiri atas tulisan log kan ya. Makanya di pilihan Microsoft di equation-nya itu nggak ada ya logaritma yang basisnya tuh di kiri atas tulisan log ini. Dia adanya di bawah gini kan, di kanan bawah ya. Nah, kalau menggunakan LaTeX ya, kodenya seperti ini. Jadi kita pakai perintah log /log ya. Nah, ini saya perhatikan aja langsung di ini ya Bapak Ibu, di Word pakai LaTeX ya. Jadi /log. Lalu misalkan indeksnya kita mau 10 misalnya ya. 10. Nah, Bapak Ibu tekan ini di keyboardnya harusnya ada ya garis bawah underline ya. Underline. Lalu 10 karena 10 itu lebih dari 1 karakter, gunakan kurung kurawal ya. 10 gitu. Lalu spasi sebentar. Nah, baru kita tuliskan numerusnya apa ya. Misalnya numerusnya 100. Jadi ini kan sebenarnya 10 log 100 gitu. Nah, kayak gini. Kalau udah ya, kan kontrol sama dengan nanti dia akan berubah menjadi 10 log 100. Dengan basis ditulis di kanan bawah ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan kurung kurawal kayaknya lebih baik ya Bapak Ibu. Coba pakai kurung kurawal juga. Terusnya dikasih kurung kurawal juga. Apa bedanya ya? Nah, nanti Bapak Ibu bisa explore, coba kita cek ya. Wah, ini lebih baik karena tadi kalau misalnya kita tidak pakai kurung kurawal ternyata ya ada spasi ternyata di sini kan. Tuh. Setelah 1 ini ada spasi di ini ya, di sini ya. Ada spasi. Ini bisa mundur harusnya. Jadi gunakan kurung kurawal juga Bapak Ibu. Kalau ekspresinya lebih dari 1 karakter. Kalau misalkan dia hanya log 1, misalkan 10 log 1 itu nggak usah kurung kurawal, nggak masalah. Ya, misalnya segini. Nah, dia akan seperti ini, nggak masalah. Ya, karena hanya ada 1 karakter aja. Oke, Bapak Ibu. Bisa dipahami sampai sini tentang penulisan logaritma? Nah, umum penulisan logaritma itu kan kalau misalnya basisnya 10 kan nggak usah ditulis ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa langsung log apa misalnya? Log 100. Langsung aja. Log 100 gitu. Nah, kita coba kalau misalnya kita tanpa kurung kurawal apa bedanya ya? Nah, kalau di Word ya,
dia ada spasi ternyata. Setelah 1 ada spasi. Jadi kita pakai kurung kurawal ya. Oke, kalau misalnya kita mengetik lagi log x pangkat 2 tambah x misalnya. Log, nah pakai karena ini latex pakai kurawal ya. X kuadrat tambah x tutup kurung. Lalu kontrol sama dengan. Dan ini numerusnya adalah x kuadrat tambah x, berarti kita menggunakan kurung juga, kurung biasa di sini ya. Ada kurung biasa di sini. Coba kalau seperti ini bisa. Ah, bisa ya Bapak Ibu. Jadi ini menegaskan bahwa numerusnya adalah x kuadrat tambah x. Nah, ini ya kodenya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini saya menggunakan simbol pangkat Bapak Ibu. Biasanya saya menggunakan simbol pangkat seperti ini. Misalnya kita ingin membuat ekspresi matematika 9 log 3 misalnya. 9 log 3. Itu kan sama dengan setengah ya Bapak Ibu ya. Setengah. Oh, setengah kita belum belajar ya Bapak Ibu. Kita belum belajar pecahan. Kita tulis saja X misalnya. Nah, kalau seperti ini dan kita tekan kontrol sama dengan, kita cek apakah muncul atau enggak ya Bapak Ibu. Dia bisa input lalu kita log topi dulu, topi 9 log 3. Nah, kemudian tutup dolar. Kan seperti ini jadinya kan. 9 log 3. Ya. Nah, itulah salah satu keterbatasan latex di Word. Ada memang beberapa simbol ya, ekspresi matematika ya yang enggak berlaku di Word. Dia tidak support ya. Jadi kalau misalkan tadi ada yang nanya ya, kalau misal Bu Nurul ya, kalau basis di sebelah kiri itu gimana? Itu seperti ini. Ya, topi 9 seperti pangkat itu ya. Lalu log 3. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke Bapak Ibu pasti dan nunggu nih kan pecahan fraction dari kata fraction pecahan. Pembilang dan penyebut dibatasi menggunakan ini menyatakan pembilangnya yang atas. Nah, lalu buka lagi kurung kurawal. Nah, ini menyatakan penyebutnya. X kurang 10 penyebutnya. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, kalau misalkan menggunakan Unicode, Bapak Ibu, ya, itu bisa juga itu pakai, kita nggak usah pilih fraction yang misalnya kita mau ngetik X tambah 5, itu pembilangnya per 3 misalnya. Penyebutnya 3. Jadi pakai kurung. Oh, kalau di Unicode tidak perlu pakai flag Bapak Ibu. Pakai kurung langsung. X tambah 5, lalu garis miring 3. Nah, dia akan seperti ini. Kalau pakai Unicode, ya. Nah, jadi kodenya seperti ini Bapak Ibu. X tambah 5 dalam kurung, ya. Kalau Bapak Ibu nggak kasih kurung, ya, nanti 5-nya bukan di pembilang. Dia bukan di pembilang. Misalnya gini, misalnya kita menghentikan X tambah 5 per 3. Kita tulisnya kayak gini. Apa sih bedanya gitu? Nah, kita spasi, ini pakai Unicode, jadi kita tekan spasi Bapak Ibu. Nah, ternyata yang dia pahami adalah 3-nya ini adalah penyebut dari pecahan 5 per 3. Gitu. Ya, pembilangnya 5, penyebutnya 3. Kedua tambah X itu pembilangnya. Gini Bapak Ibu. Garis miring, penyebutnya apa? Penyebutnya misalnya 3X kurang misalnya ya Bapak Ibu.
karena itu perintahnya adalah sqrt. Jadi sqrt spasi. Lalu ketikkan X. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa tutup kurung. Lalu di spasi. Nah, dia akan muncul seperti ini. X kuadrat tambah X per sekian. Oke, nah sekarang kita menggunakan latex. Kita aktifkan fitur latexnya. Nah, kalau latex, kode untuk pecahan adalah frac ya Bapak Ibu ya. FRAC. Backslash FRAC. Pembilangnya mau berapa? Misalnya pembilangnya maunya X kuadrat tambah 3 misalnya. Ketikkan X kuadrat X topi 2 tambah 3. Ya, ini pembilangnya. Nah, misalnya penyebutnya maunya berapa? Penyebutnya misalnya kita maunya akar X misalnya ya. Jadi kita pakai kode sqrt lagi. sqrt X. Nah, kalau misalkan dia satu karakter tetapi dia huruf Bapak Ibu, itu perlu menggunakan kurung kurawal. Jadi jangan langsung seperti ini. Ya. Kalau Bapak Ibu tulis seperti ini, sistemnya ngira ini satu perintah ini, sqrtx itu satu kode gitu. Padahal bukan gitu kan. Yang kodenya itu sqrt-nya doang gitu. Bukan X. Jadi kalau paling aman sih menggunakan kurung kurawal aja. Kayak gini. Ya. Nah, lalu kurung kurawal tutup. Lalu tekan kontrol sama dengan. Nah, ini silakan dicoba di Navstack ya Bapak Ibu. Bisa harusnya ini. Ini harusnya berjalan. Copy aja Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu ketikkan di Word, kemudian nah, copy aja begini kan. Nanti jangan jadi. Oh, ternyata ada beberapa ini ya, modifikasi yang perlu. Nah, ini jadi ya. Tapi Bapak Ibu bisa lihat ternyata pecahnya kecil ya. Tuh, kecil banget kan. Terbesar Bapak Ibu menggunakan kode ya, tambahin aja huruf D di depan. Backslash lalu defrag. Nah, D-nya dari kata display. Tampilan. Maka pecahannya akan terlihat lebih besar ya, bandingkan dengan kalau misalnya Bapak Ibu hanya menggunakan kode frag ya. Kalau kode frag nanti ukurannya lebih kecil. Nih, ini saya hapus fragnya ya. Nih, perbedaannya bisa dilihat Bapak Ibu. Kalau misalnya defrag apa, frag itu apa. Bisa ya harusnya ya. Kalau misalkan perintah kode latex yang ada di Navstack ini juga bisa Bapak Ibu copy kembali ke Word. Bapak Ibu ketik, tapi dolarnya jangan di copy. Dolarnya jangan di copy. Perintahnya aja nih. Yang di dalam tanda dolar di copy begini ya, bisa copy ya. Kemudian saya pastekan di Word. Kan dia begini ya Bapak Ibu ya. Nah, supaya dia bisa muncul ya, ini kan bukan dalam ini kan bukan dalam ruang lingkup ini equation. Ini ketikan biasa ini ya. Saya ngetik-ngetik biasa aja bisa frag gini ya. Beda dengan kalau misalkan dia di equation kan begini nih, frag. Nah, kan gini. Beda ya, Pak Ibu. Nah, ini kan belum muncul nih. Belum ada di ini lingkup perintah ini equation. Jadi kalau mau dipindahkan ke lingkup perintah equation, Bapak Ibu drag ini semuanya, drag tahan gitu ya. Ditahan. Lalu lalu tekan tombol Alt sama dengan. Alt sama dengan. Ya, nanti dia langsung berubah gitu. Nah, kan sudah dalam lingkup equation. Nah, baru ada di ruang lingkup ya, bisa Bapak Ibu pilih. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin pilih ini, pilih
yang panah ini, lalu pilih yang linear. Ya, dia akan berubah kembali menjadi kode latex. Kalau mau tampilkan lagi, pilih profesional. Nah, contohnya nih, misalnya saya ingin mengetikkan soal Bapak Ibu. Sekarang saya praktikkan langsung. Ya, misalnya saya ingin nilai X yang memenuhi persamaan akar, ini saya pakai Unicode aja Bapak Ibu ya, Unicode aja. Nah, akar dari misalnya X pangkat 2 tambah X sama dengan misalnya 3 tambah X per kurang 3 misalnya. Jadi kan Bapak Ibu. Nomor 2 misalnya, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan spasi sama dengan X kurang 3 per X tambah 7. Spasi. Sorry, ini pertidaksamaan berarti bukan sama dengan ya Bapak Ibu. Misalnya kita ingin menggunakan simbol kurang dari sama dengan. Nah, kodenya adalah backslash lalu less or equal. Spasi. Jadi dia akan muncul kurang dari sama dengan. Karena ini tidak ada di keyboard kan Bapak Ibu. Jadi kodenya tadi adalah LE ya. Backslash LE. Dia akan nah, dia akan muncul. Nah, saya yakin ketika Bapak Ibu semakin menguasai ini, Bapak Ibu akan semakin cepat matematika. Nah, kita masih belum explore banyak tentang ini. Ini masih banyak sekali ekspresi matematika yang bisa kita bikin ya menggunakan latex atau Unicode ya. Tapi ini kayaknya waktunya udah sampai 10.20 ya. Bagaimana nih panitia? Dari karena tadi setahu saya dibatasi waktunya sampai 10.20 Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab ya. Baik Pak, mungkin pemateriannya bisa dicukupkan karena Oh ya. mengingat Oke, saya kembalikan ke Mbak Faiza ya selaku moderator. baik. Terima kasih kepada Bapak Soekardi SPD atas itu. Sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan boleh untuk mengabari pada kolom komentar atau mencantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Atau silakan untuk raise hand. Silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, sudah ada yang raise hand nih Pak. Langsung saja Pak. Dari Pak Yudi Suara. Tadi saya ini ya udah apa tanda matematikanya di share Pak. sama di share. Apa lab nggak support dengan botnya atau gimana?
Coba Bisa titik tadi dengan Pak Yudi ya Pak ya? Iya. Oke. Ini udah aktif nih Pak equation-nya. Misalkan Bapak ingin mengetikkan apa nih misalnya? Misalnya Akar bisa nggak? atau misalnya garis SQRT. Bisa ya? Ini yang Unicode atau LaTeX, Pak? Soalnya nggak ada tanda Ini apa Unicode, di Pak. sini. Kalau misalkan Bapak tekan spasi, dia muncul tiba-tiba, simbolnya apa, itu berarti Unicode. Kalau LaTeX gimana, Pak? Tadi saya coba nggak? Oh, Bapak pilih dulu LaTeX itu kan ada di perintahnya, Pak. Bapak pilih equation-nya diaktifkan dulu. Oke, udah benar. Equation-nya tadi dihidupkan dulu, Pak. Oh iya, Oh, sebelumnya sama dengan. untuk Pak Yudi, boleh dinyalakan terlebih dahulu kameranya, Pak. Oh, sebentar. Nah, oke. ALT sama dengan Udah, mantap. Nah, lalu di tuh LaTeX-nya diaktifkan dulu, Pak. Udah, baru misalnya mau ngetik akar, berarti kodenya adalah \sqrt. sama, Pak ya. Radikal kan dulu. Nah, dia langsung berubah, Pak. Ini kok nih Pak. Tadi LaTeX-nya kayaknya udah mati. LaTeX-nya ya tiba-tiba Ya. Udah agak genuine ya. Jadi dia genuine. Kalau misalnya Bapak mau coba LaTeX itu bisa kirim. Oh ya. Oke, makasih, Pak. Ya, Baik, sama-sama Pak Yudi. baik, terima kasih kepada penanya pertama yaitu Pak Yudi. Oke, kita lanjut yang kedua. Kita lihat dari kolom komentar ya, Pak. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Oke. Dari Pak. Oh ini, ada dari pertanyaan Bu Hasanah. Bu Hasanah, pertanyaannya adalah bagaimana penggunaan LaTeX dalam membuat soal di Google Form? Kepada Bu Hasanah, silakan di on cam terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu, ini mohon maaf saya nonaktifkan dulu videonya karena soal di Google Form merupakan salah satu fit yang kita tuh yang namanya add-ons Bapak Ibu. Add-ons atau add-in ya kalau di ini. Add-ons ya. Di Google Form-nya gitu kan. Jadi add-ons ini seperti ya aplikasi pasang matematika, ekspresi membuat saya juga sebenarnya agak males gitu kalau pakai Google Form ya karena keterbatasan itu gitu. Nah seperti itu ya, jawabannya Bu Hasanah. Baik, Jadi LaTeX itu tidak berfungsi di Google Form. Kan baik, terima kasih kepada penanya yang kedua yaitu Bu Hasanah. Kita lanjut ke penanya yang ketiga. Ini ada yang raise hand juga, Pak Irfan Saputra. Silakan, Pak.
Belum terdengar. Banyak keasanakan nih. Suara Pak Irfan belum terdengar, Pak. Sudah kedengaran, Bu? Sudah. Oh, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi karena kebetulan Microsoft Word yang saya pakai itu 2010, jadi untuk latexnya itu tidak muncul. Saya menggunakan website yang pertanyaan saya, website ini untuk di-copy ke dokumen Word atau yang lain. Apakah langsung di drag saja kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V di Word, atau ada langkah lainnya? Itu saja. Baik, silakan untuk Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Irfan ya. Pak Irfan jadi menggunakan Microsoft Word 2010 ya. Dan Ya, 2010. sebelumnya saya juga melihat di chat banyak sekali komentar yang mengatakan bahwa Microsoft 2010 itu belum ada fitur latexnya ya. Memang ada tombolnya ya, Pak Irfan? Iya, Bisa Pak. ini nggak? Mungkin Pak Irfan bisa share screen. Bisa share screen nggak, Pak? Microsoft Word-nya gitu. Ya, tunggu saya buka dulu ya, Pak. Ya, siap. Oke. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada latex itu, kalau misalnya Bapak Ibu pakai Unicode itu juga sangat membantu. Kita justru semakin lebih cepat gitu kalau pakai Unicode ya. Kalau Unicode tuh harusnya ada. Setiap Microsoft Word itu pasti ada selama dia ada fitur equation. Sampai jam berapa ya, Bu ya? Enggak. Berapa tadi? Jam 12 apa? Oh iya. Seperti ini tampilannya, Pak. Benar ya. Ya, Pak Irfan, terima kasih sudah share screen. Ya, betul. Di sini Bapak Ibu bisa melihat di layarnya Pak Irfan, memang tidak ada pilihan latex Unicode, itu memang nggak ada Bapak Ibu ya. Nah, kalau seperti ini kasusnya, berarti ini otomatis Unicode ya. Coba Pak Irfan bisa ini nggak peragakan, misalkan mau ngetik, misalkan Pak Irfan coba buka kurung biasa. Ya, coba diketikkan Pak. X tambah 3 misalnya. Boleh, terserah Bapak. X tambah 3, tutup kurung X kurang 7 misalnya Pak. 3X kurang 7. Tutup kurung, spasi. Nah, kan? Nah, kalau seperti ini berarti otomatis menggunakan Unicode. Ya, tidak ada pilihan latex Unicode, berarti otomatis Unicode. Nah, bagi Bapak Ibu yang menggunakan Word yang ini, yang memang tidak ada fitur latexnya, gak apa-apa pakai Unicode aja kok. Ya, saya juga sering kalau misalnya pakai Word itu ngetiknya pakai Unicode, bukan pakai latex itu. Ya. Pasti lebih cepat Bapak Ibu ngetiknya kan dibandingkan Bapak Ibu pilih fraction, lalu pilih ini pecahan yang mau tampilannya mau seperti apa, baru ketikkan, itu lebih lama. Oke, begitu ya Pak Irfan ya. Terima kasih Pak. Ya, jadi kalau misalkan di Word-nya Bapak Ibu tidak ada fitur latexnya dan Bapak Ibu copy dari Mapstack ke Word, itu nggak akan berfungsi harusnya, ya, karena dari Word-nya tidak mendukung, tidak support. Ya, seperti itu ya Pak Irfan. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Irfan dan kepada Pak Soekardi juga. Karena waktunya sudah habis ditanya jawab, kita langsung ke acara selanjutnya. Kepada Pak Soekardi, silakan untuk menyampaikan closing statement-nya.
Bapak Ibu, ini saya izin screen sebentar Bapak Ibu ya, karena kita kan ini kan pertemuan pertama ya Bapak Ibu, jadi wajar aja belum selesai. Saya juga gak nyangka ternyata saya jelaskannya ini baru sampai materi ini gitu ya. Saya pikir bisa selesai satu PPT ini, ternyata enggak ya Bapak Ibu. Jadi memang harus pelan-pelan ya, nggak apa-apa. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya besok harusnya kan. Nah nanti besok kita akan belajar tentang pecahan berlanjut ya, lalu trigonometri, lalu ini overbreast dan underbreast, matrix, ya, dan masih banyak lagi, sigma produk integral ya. Nah ini masih banyak ya. Jadi bagi bapak, mungkin bapak ibu sebagian mas nggak puas gitu kan, kok cuma segini gitu. Itu nanti karena nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya karena kita juga waktunya terbatas. Oke, kemudian kita ketiknya SQST bukan SQRT. Itu udah agak gitu, sensitif gitu. Ya, betul kan? Lagi. Ya. Kurang biasa ketika pembilangnya garis miring penyebutnya apa? Ya, biasakan seperti itu. Awal-awal pasti susah ya Bapak Ibu, wajar. Pelan-pelan belajar. Ya, sama seperti kita guru-guru ke siswa kita juga kan juga gitu ya Pak Ibu ya, prinsipnya gitu, pelan-pelan belajar, ada progresnya, setiap hari ada progresnya ya Bapak Ibu. Oke, begitu aja closing statement dari saya. Terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Soekardi SPD atas ilmu yang telah dengan ilmu yang luar biasa ini kita selanjutnya mari kita agar pertemuan kali ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, disilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan ini, mari kita dokumentasi dulu ya Bapak Ibu. Silakan untuk membuka kameranya atau menyalakan kameranya. Misalkan yang belum menyalakan kameranya masih kami tunggu untuk sesi dokumentasi. Baik, dimulai saja ya untuk dokumentasinya kepada panitia. Panitia sudah mendokumentasikan.
Sebelumnya ada pengumuman door prize dulu nih untuk seluruh peserta yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rizky Saputra. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Faiza. Mohon izin untuk share screen dulu ya. Untuk menutup kegiatan latihan hari pertama ini, mungkin saya izin mewakili panitia membacakan door prize bagi Bapak Ibu peserta pelatihan yang beruntung ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk hadir di dua akan berikan door prize untuk satu. Mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita umumkan pemenang door prize bagi peserta pelatihan hari pertama ini. Ya. Yang mana bagi peserta yang beruntung di Perlunas karya Hans Rosling. Buku ini merupakan salah satu buku rekomendasi yang berbicara secara lebih baik ya Bapak Ibu. Buku ini tentang pentingnya pemenang bermanfaat. Mungkin ya kita umumkan pada nggak sabar mungkin ya kira-kira siapa nih peserta yang beruntung di pertemuan hari ini ya. Mungkin nanti setelah kita bacakan pemenangnya kita sambil cek kehadiran ya Bapak Ibu. Kalau pemenangnya ternyata tidak ada di ruangan Zoom, mungkin kita coba undi kembali ya untuk pemenang yang berikutnya. Oke, pemenang door prize pelatihan latex pada hari pertama itu adalah, kita ucapkan selamat kepada ya, Bapak Ibu yang memiliki apakah ada Bapak Abdul Muiz? Ada. Hari ini masih ada kesempatan ya Bapak Ibu semuanya. Oke, kita cek ya, pemenangnya adalah dengan nomor ujungnya 7. Oke, udah ada yang merasa nih yang nomor ujungnya 7. Ada banyak ya mungkin ya, peluangnya banyak nih ya. Oke, yang ujungnya 117 ya, 11 hari ini. Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, hangus ya. Kita undi kembali. Ini kalau sampai nanti nggak ada kayak gini terus nih sampai akhir ya. Semoga ada nih ya untuk pemenang berikutnya. Oke, setelah kita undi, selamat coba. Yang nomor WhatsApp-nya ujungnya 8. Enggak di sini. Berapa jadinya? Ada yang ngerasa 8 ya. Setelah 8 berapa nih? 78. Budi, apakah ada? Selamat Bapak Budi. Oh, ada ya. Selamat Pak Budi Hermawan ya. Pak Budi asalnya dari mana Pak Budi kalau boleh tahu? Sukabumi, Jawa Barat, Pak. Dari mana Pak? Sumatera Barat? Sukabumi, Jawa Barat. Oh, Sukabumi ya, Jawa Barat. Oke. Selamat ya Pak Budi. Nanti panitia akan mengirimkan hadiahnya ke Pak Budi ya. Untuk alamatnya nanti bisa di-share lewat panitia ya, Pak Budi. Semoga
bermanfaat Pak Budi, dan buat Bapak Ibu lainnya tetap semangat mendapatkan door prize di hari berikutnya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Kembalikan kepada Ibu selaku telah mengumumkan door prize. Selamat juga kepada Bapak Budi yang akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua pada acara ini saya selaku moderator menyampaikan permintaan maaf apabila dalam acara ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Kita tutup acara ini. Semangat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.